Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi yang sudah kami pelajari sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fibrinar Amelia dengan NIM 23059 dengan rekan saya yaitu Siti Nurhaliza dengan NIM 23069. Selanjutnya ada Fatima Azahro dengan NIM 23071 dan Robin Fahriza dengan NIM 23117. Langsung itu ada Navigation the Teats, a strategic playbook for coastal and triland agribusiness, yaitu menavigasi arus pasang surut, panduan strategis untuk agribisnis pesisir dan darat. Selanjutnya kita ada different volatility in coastal ecosystem, yaitu volatilitas yang melekat pada ekosistem pesisir. Nah, untuk volatilitas sendiri yaitu seberapa cepat sih harga suatu aset berfluktuasi dalam periode tertentu. Di sini ada 3 faktor utama mengapa bisnis di ekosistem pesisir sangat beresiko. Yang pertama yaitu ada elongated value chain atau bisa dibilang rantai nilai yang panjang. Nah, rantai nilai yang panjang ini tuh di mana rantai nilai yang panjang atau elongated value chain ini merupakan proses dari produksi bahan mentah, dari pengolahan hingga distribusi akhir melibatkan banyak tahapan. Jadi semakin panjang rantai ini, semakin banyak juga titik kegagalan atau point of the failure. Terus selanjutnya yaitu ada absolute nature dependency atau ketergantungan mutlak pada alam. Di mana hal ini berbeda dengan pabrik manufaktur. Bisnis ini tuh terpapar langsung pada pergeseran oseanik, perubahan iklim, dan pola cuaca yang tidak menentu. Jika alam bergejolak, maka produksi otomatis terhenti. Selanjutnya ada risiko lingkungan yang tinggi, di mana kerentanan terhadap kejadian cuaca ekstrim seperti badai, hujan, dan degradasi lahan pesisir yang cepat yang dapat mengancam keberlangsungan aset fisik perusahaan. Selanjutnya yaitu ada chance gas margin error, yaitu atau dapat dikatakan sebagai tekanan rantai nilai, di mana di sini ada 3 tahap produksi, proses, dan distribusi. Pada produksi ini tuh ada tekanan yang dimana di satu sisi biaya untuk memulai produksi itu terus meningkat, seperti harga pupuk, pakan, bibit, atau bahan bakar mahal. Terus selanjutnya itu di sisi lain ada pula regulasi lingkungan yang membatasi cara kerja atau menambah biaya kepatuhan. Jadi pengusaha itu ingin untung, tetapi biaya modal terlalu tinggi dan aturan pemerintah membuat operasional tersebut menjadi lebih mahal. Selanjutnya pada proses ini ada tekanan yang dimana perusahaan itu ingin menjual produk hasil olahannya dengan harga tinggi di pasar global. Namun ada pajak ekspor yang mahal. Jadi di dalam negeri itu terdapat aturan pemerintah yaitu penetapan HPP atau harga pembelian pemerintah untuk menjaga harga tetap murah bagi konsumen di Indonesia. Jadi perusahaan itu tidak bisa menaikkan harga jual sesuka hati karena dipagari atau adanya aturan pemerintah seperti HPP. Padahal pada faktanya itu biaya produksi itu sudah tinggi. Yang ketiga ada distribusi yang dimana ada tekanan di biaya kirim itu mahal karena faktor jalan rusak atau minimnya gudang pendingin. Rekan saya. Pada Xavier Engine Police model itu yang pertama mesin fisikal, interval keuangan langsung yang membentuk realitas operasional dasar. Yang kedua mesin monitor, stabilisator makroekonomi yang menentukan aliran modal dan valuasi. Yang ketiga, mesin lingkungan mandat ekologis yang memperlakukan batas operasional. Yang keempat, mesin perdagangan, kontrol perbatasan dan ekspor menentukan kecepatan pasar. Lalu the policy impact matrix diagnostic assessment. Yang pertama itu fiskal, subsidi pupuk atau benih, pajak ekspor, bantuan sosial, dalam bisnis langsung itu menurunkan biaya operasional atau OPEX, mentah mengubah daya saing komoditas, meningkatnya daya beli lokal. Dan
dan cakrawala waktu, pergeseran pasar jangka pendek, dan moneter suku bunga kur atau mikrokredit, pengendalian inflasi pangan, stabilitas sosial, stabilitas rupiah. Dan memungkinkan akses capex bagi nelayan, menentukan margin akhir, mengontrol kelayakan ekspor. Yang ketiga, lingkungan, larangan alat tangkap misalnya bulkat, zona konversi laut, bal-balan ramah lingkungan, memaksa perubahan haluan secara tambahan, membatasi wilayah ekstraksi mendadak, menuntut kepatuhan dan biaya. Yang keempat, berdagang, kuota ekspor perikanan, standar kualitas internasional, membatasi total pasar yang dapat dijangkau masyarakat. Lalu, the managerial control panel, internal levers. Yang pertama, poros produksi, menyesuaikan apa dan bagaimana kita bertani atau menangkap ikan sebagai respon terhadap tuntunan ekologis. Yang kedua, arsitektur penetapan harga menghadapi suku bunga dasar yang stabil dan fluktuasi pasar musiman yang ekstrim. Yang ketiga, alokasi modal, membangun logistik dan infrastruktur jangka panjang untuk ketahanan sistemik. Yang keempat, sumber daya manusia, mengelola dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja pesisir yang sangat dinamis dan musiman. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya ada pemanfaatan intensif pemerintah, di mana investasi ini diarahkan ke sektor atau wilayah yang mendapatkan dukungan investasi dari pemerintah. Nah, selanjutnya ada strategi pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama ada manajemen tenaga kerja fleksibel, di mana tenaga kerja harus diatur sesuai kebutuhan, terutama banyaknya pekerja yang bersifat musiman, misalnya pada saat panen atau musim tangkap. Dan selanjutnya ada peningkatan keterampilan, di mana tenaga kerja perlu dilatih agar memiliki kemampuan baru. Selanjutnya ada pemetaan perpindahan tenaga kerja, di mana perusahaan harus memahami dan mengantisipasi perpindahan tenaga kerja dari daerah pesisir ke kota. Selanjutnya ada strategi evolusi, di mana dari cara lama ke cara baru. Di sini ada subsidi, di mana pada cara lama subsidi hanya digunakan untuk menutup kekurangan sementara, sedangkan di cara baru subsidi dimanfaatkan untuk investasi seperti membeli teknologi atau meningkatkan kualitas usaha. Yang selanjutnya ada regulasi, di mana pada cara lama regulasi dianggap sebagai hambatan usaha, sedangkan di cara baru regulasi justru dimanfaatkan untuk melihat standar lingkungan yang bisa masuk ke pasar internasional. Selanjutnya ada harga, di mana pada cara dulu harga hanya mengikuti kondisi pasar tanpa kontrol, sedangkan di cara sekarang harga itu dikelola dengan baik, misalnya melalui penyimpanan dan pengolahan agar harga tidak rugi saat turun. Next akan dibacakan oleh teman saya. Untuk slide selanjutnya yaitu alur proses dari kebijakan ke hasil. Yang pertama, perubahan strategis, yaitu alokasi ulang modal, yang bermakna pelaku usaha mengatur ulang penggunaan modal atau uang investasi. Contohnya, dari yang awal hanya untuk produksi kecil, langsung dialihkan ke teknologi atau perluasan usaha, yang menghasilkan produksi meningkat, skala besar, dan usaha menjadi lebih efisien dan kompetitif. Yang kedua, perubahan manajerial, yaitu adaptasi cepat, yang memiliki makna pelaku usaha harus cepat beradaptasi dengan aturan baru dan kondisi pasar. Contohnya, mengganti alat tangkap agar sesuai regulasi, mengikuti standar baru dari pemerintah, yang menghasilkan kepatuhan terhadap aturan lingkungan dan usaha lebih berkelanjutan atau jangka panjang. Dan yang ketiga, perubahan strategis standarisasi kualitas, yang memiliki makna produksi
harus memenuhi standar kualitas tertentu agar bisa bersaing. Contohnya, sortasi hasil panen dan pengemasan yang lebih baik, yang menghasilkan pendapatan meningkat atau karena harga lebih baik dan bisa masuk pasar yang lebih luas atau bahkan bisa diekspor. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk slide berikutnya yaitu mempersiapkan masa depan dua pilar utama agribisnis modern. Yang pertama ada pilar 1, integrasi dari hulu ke hilir, yaitu menghilangkan fragmentasi rantai nilai pesisir yang memanjang, menguasai proses dari ekstraksi bahan baku hingga ekstraksi bahan setengah jadi hingga pengolahan akhir, memastikan kelangsungan hidup terhadap guncangan eksternal. Dan yang kedua, pilar 2 atau digitalisasi yang dipercepat, melewati pasar fisik tradisional yang rentan, memanfaatkan platform digital untuk pemasaran langsung produk pertanian dan kelautan guna menstabilkan harga dan permintaan. Lanjut ke slide berikutnya. Yang terakhir, siklus adaptasi agribisnis pesisir. Yang pertama, kebijakan makro atau kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan lingkungan langsung diterapkan ke volatilitas pesisir, pergeseran harga, tekanan margin, dan larangan operasional, dan langsung diarahkan ke adaptasi manajerial, yaitu integrasi digitalisasi, adopsi, dan teknologi, dan langsung diarahkan ke operasi yang berkelanjutan. Ekonomi pesisir yang tangguh menjadi dasar kebijakan di masa depan. Dan kebijakan bukanlah penghalang bagi produksi. Kebijakan merupakan katalis utama bagi evolusi agribisnis. Kelangsungan hidup menuntut pemahaman intervensi pemerintah sebagai peluang yang strategis. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.